Halo semua, selamat datang. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang contoh penerapan manajemen resiko terhadap kimia farma untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen resiko praktik dengan asisten dosen Mas Riko Rivaldi Dwi Pratama. Sebelum masuk ke inti video, kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Dan yang pertama itu adalah saya sendiri, yaitu Alvara Saiduta Arvanda. Yang kedua ada Luciana Siti Yulia. Yang ketiga ada Muhammad Ramdhani. Dan yang keempat ada Putri Revina. Sekarang kita masuk ke penetapan konteks. Untuk penetapan konteks yang kita miliki yaitu ada 2. Di antaranya adalah kondisi internal dan kondisi eksternal. Untuk kondisi internal, itu terdiri dari 1, yaitu produksi obat. Yang dimana untuk produksi obat sendiri itu mencakup yaitu obat generik, produk kesehatan konsumen atau OTC, obat herbal dan kosmetik, antiretroviral, narkotika, dan kontrasepsi. Yang kedua yaitu penyediaan bahan baku obat, baik secara impor ataupun produksi. Selanjutnya itu kondisi eksternal. Untuk kondisi eksternal, yang pertama yaitu kebijakan hukum dan ekonomi. Yang kedua, ada faktor lingkungan dan sosial. Untuk tahap selanjutnya, kita masuk ke identifikasi resiko. Di sini kami memiliki beberapa identifikasi. Yang pertama yaitu resiko pemalsuan obat. Untuk penjelasannya yaitu banyak beredar produk-produk farmasi palsu yang memiliki bentuk dan fisik sama dengan produk aslinya, tetapi memiliki komposisi dan kualitas yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan dari BPOM. Yang kedua yaitu ada resiko produk rusak. Dan untuk penjelasannya yaitu produk yang telah beredar di pasaran dapat mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan oleh distribusi yang kurang baik. Yang ketiga yaitu ada resiko pasokan bahan baku. Untuk penjelasannya yaitu terdiri dari keterlambatan dalam pengiriman, kesulitan melakukan pembelian bahan baku, atau kebijakan pemerintah mengenai impor bahan baku obat. Dan yang keempat ada resiko perubahan peraturan. Untuk penjelasannya terdiri dari perubahan peraturan tentang penetapan harga jual obat yang dapat mempengaruhi penjualan perusahaan. Terus habis itu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Persaingan Usaha. Dan yang kelima yaitu ada resiko perekonomian. Terdiri dari adanya inflasi yang tinggi, dan sebagian besar bahan baku obat perusahaan dan impor. Dan yang keenam yaitu resiko dampak lingkungan, yang dimana dalam kegiatan produksinya terdapat limbah produksi berbentuk padat, cair, dan gas. Tahap selanjutnya yaitu analisis resiko. Berikut adalah hasil analisis resiko dari kelompok kami. Yang pertama yaitu resiko pemalsuan obat. Tingkat kemungkinan terjadinya tinggi disebabkan kurangnya perhatian dari BPOM mengenai pemeriksaan produk obat-obatan. Yang kedua yaitu resiko barang rusak, yang dimana tingkat kemungkinan barang rusak relatif rendah karena menggunakan kemasan yang terbuat dari polyethylene. Yang ketiga yaitu resiko pasokan bahan baku, yang dimana tingkat kemungkinan kelangkaan bahan baku obat di tahun 2022 yaitu sedang karena PT Kimia Farma telah mendirikan pabrik dan memproduksi sendiri BBO. Yang keempat ada resiko perubahan peraturan, yang dimana tingkat kemungkinan terjadinya perubahan peraturan terhadap obat-obatan sangat rendah karena industri farmasi lokal masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Dan yang kelima itu ada resiko perekonomian. Tingkat produksi obat-obatan terhadap perekonomian sedang karena di masa sekarang sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan supaya terhindar dari COVID-19. Yang keenam, ada risiko dampak lingkungan. Tingkat dampak lingkungan dari perusahaan farmasi relatif sedang karena sedang dilakukan uji coba pembuatan kemasan yang dibuat dari bahan ramah lingkungan. Tahap selanjutnya itu evaluasi risiko. Berikut adalah evaluasi resiko dari kelompok kami. Yang pertama, itu resiko pemalsuan obat. Yang kedua, ada resiko pasokan bahan baku. Yang ketiga, yaitu resiko dampak lingkungan. Yang keempat,
ada resiko perubahan peraturan. Yang kelima, ada resiko barang rusak. Dan yang keenam, ada resiko perekonomian. Untuk tahap selanjutnya, kita masuk ke sesi mitigasi resiko. Untuk mitigasi resiko, kami memiliki beberapa resiko yang harus kami mitigasi. Di antaranya adalah risiko pemalsuan obat. Kita harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat saat produk obat masuk ke perusahaan. Dan BPOM memasang aplikasi QR Code untuk dapat mengecek dan menjamin keaslian obat tersebut. Yang kedua ada risiko barang rusak, yaitu melakukan penarikan pada obat yang sudah tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, mutu, serta label. Yang ketiga, ada resiko pasokan bahan baku, yang dimana kita harus mengatur persediaan produksi obat optimal dengan mengamankan persediaan bahan baku obat dengan jangka waktu 3 bulan ke depan. Yang keempat, ada resiko perubahan peraturan, yang dimana kita harus menyertakan atau membawa bukti resep dari dokter saat membeli obat yang tidak boleh dijual bebas di apotek. Yang kelima, ada risiko perekonomian, yaitu memanfaatkan beberapa bahan baku produksi lokal seperti misalnya paracetamol, Slow-P-Dragel, amodipin, serta bahan baku herbal dalam pembuatan obat, dan hanya mengimpor bahan baku obat yang tidak diproduksi dalam negeri. Yang keenam, ada risiko dampak lingkungan, yaitu membuat kanal pembuangan limbah yang aman dan memperhatikan AMDAL. Habis itu, menggunakan metode insenerasi dalam pemusnahan obat agar menghindari membakar obat dalam wadah terbuka. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton, dan sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.